Puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung pagi ini masih terpantau padat. Meski lebih terurai dibandingkan malam tadi, namun antrean kendaraan masih terjadi dari pintu masuk pelabuhan. Antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan Bakauheni masih terjadi hingga pagi ini. Berbagai skema dilakukan untuk mengurai antrean, salah satunya pengaktifan Pelabuhan Wika Beton menuju Pelabuhan Ciwandan. Data dari ASDP sebanyak 127.000 penumpang sudah melakukan penyeberangan dengan 35.000 kendaraan. Sementara itu, Saudara, menurut data Jasa Marga Transjawa Tol untuk keseluruhan total kendaraan yang melintas dari arah tol Transjawa menuju tol Jakarta Cikampek sebanyak 123.000 lebih hingga 5 April 2025. Kendati demikian, angka ini dinilai akan terus bertambah khususnya hari Minggu ini yang disebut akan menjadi puncak arus balik. Sementara untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini, gerbang tol Cikatama terpantau padat dari gerbang tol Cikatama mengular panjang sejauh 2 km. Ya, Saudara, kita akan pantau arus lalu lintas Lebaran 2025 di Pelabuhan Bakauheni Lampung bersama jurnalis Kompas TV ada Eril Wiranata dan juru kamera Febri James, serta di tol Cikatama bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini Anissa. Kita pantau ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Selamat pagi, Eril. Saat ini pantauan Anda di Pelabuhan Bakauheni seperti apa? Apakah masih terjadi lonjakan penumpang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni? Ya, Okta, memang hingga pagi ini masih terpantau padat dari para pemudik yang ingin melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Namun memang jika dibandingkan pada dini hari ataupun malam hari, kepadatan mulai terurai, yang dimana pada malam hari terjadi kepadatan hingga sekitar 2 km, bahkan menyentuh dari keluar tol menuju pelabuhan. Hal tersebut memang data yang kami dapatkan dari ASDP per 24 jam, yaitu sebanyak 127.000 penumpang yang sudah melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Ini merupakan menjadi titik tertinggi dalam puncak arus balik di Lebaran 2025 ini, dengan kendaraan sebanyak 35.000 kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan. Dan memang jika dibandingkan hari sebelumnya, ini lebih meningkat. Dan selain itu memang dari ASDP mengatakan bahwa kepadatan ini akan terjadi juga pada hari ini hingga siang hari ini. Dan namun memang dari SDP mengatakan bahwa jika dibandingkan pada sebelumnya, ini akan lebih sedikit menurun dibandingkan pada malam hari. Dan selain itu juga memang dari polisi mengatakan bahwa pada malam hari diaktifkan Pelabuhan Wika Beton menuju Ciwandan. Hal ini untuk mengurai dari kepadatan pemudik yang ingin melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Dan selain itu juga memang dari ASDP mengatakan bahwa mereka menyiapkan sistem delay system yang berkoordinasi dengan polisi yang disiapkan pada 5 titik, yaitu adalah 87B, kemudian ada 57B hingga 20B. Hal ini untuk menahan dari para pemudik terlebih dahulu agar tidak terjadinya penumpukan pada titik masuk pelabuhan. Karena memang jika terjadinya penumpukan pada titik pelabuhan seperti tadi malam, maka akan terpantau panjang hingga pintu keluar tol Trans Sumatera. Dan selain itu juga memang dari petugas disiapkan pada buffer zone untuk mengarahkan ke para pemudik yang ingin melakukan penyeberangan, apakah mereka sudah membeli tiket atau belum. Jika belum, mereka akan diarahkan membeli terlebih dahulu agar tidak terjadinya penumpukan pada dermaga karena diharuskan membeli tiket. Dan selain itu juga memang dari SDP akan selalu berkoordinasi dengan pihak BMKG, yang dimana nantinya mereka terkait dengan cuaca. Memang jika dilihat pada pagi hari ini cuaca sudah mulai cerah. Namun memang jika dibandingkan pada malam hari, cuaca di Pelabuhan Bakauheni sedikit hujan, bahkan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dengan angin. Okta. Oke, baik Eril, artinya untuk hari ini karena memang diprediksi akan lebih padat di malam hari, apa yang perlu menjadi catatan bagi para pemudik maupun juga bagi petugas di sana?
Ya, Okta, memang jika dilihat untuk para pemudik ini lebih padat atau lebih memilih waktu di malam hari untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Namun memang dari SDP menyatakan bahwa mereka menyiapkan berbagai macam skema hal ini untuk melakukan penguraian atau agar tidak terjadinya kepadatan pada titik-titik yang terjadi, dan caranya adalah dengan melakukan penerapan single tiket agar para pemudik dapat diarahkan ke tiap dermaga yang tidak begitu padat dan diarahkan ke kantung-kantung parkir sehingga para pemudik agar dapat melakukan arus balik ini dengan nyaman dan lancar. Dan selain itu juga memang disiapkan posko-posko kesehatan bagi para pemudik yang memang mereka merasakan kesehatannya merasa tidak baik, maka akan lebih baik diarahkan ke tempat-tempat posko tersebut untuk melakukan pengecekan, karena untuk para pengemudi terutama agar arus mudik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Okta. Baik, tentu ini menjadi langkah antisipatif baik dari petugas maupun juga bagi para pemudik karena diprediksi akan semakin ramai, semakin padat di malam hari nanti. Dari Pelabuhan Bakauheni kita bergeser ke Tol Cikatama dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini Anissa. Nanda, selamat pagi. Kalau tadi di Pelabuhan Bakauheni sudah mulai padat di pagi hari. Kalau di Cikatama seperti apa pagi hari ini, Nanda, pantauannya? Selamat pagi Okta dan juga saudara, sepertinya tidak jauh berbeda dari laporan sebelumnya bahwa pada pagi hari ini dari gerbang tol Cikatama kilometer 70 sebenarnya tadi pagi sekitar pukul 5:30 sampai dengan pukul 7 kami melihat adanya kepadatan, antrian kendaraan mengular cukup panjang sejauh 2 km dari kilometer 70 sampai dengan ke kilometer 72. Hanya saja kalau untuk terbaru kalau kami lihat juga tadi sebelum 5 menit sebelum kami melaporkan saat ini sudah terurai Okta dan juga saudara, karena kenapa? Ini ada langkah dari Jasa Marga, memang jika melihat antrian sudah mengular cukup panjang sejauh 2 km bisa saya katakan ini maka akan diberlakukan gerbang tol alternatif yakni Cikatama 8 yang berada di kilometer 71 untuk kemudian mengurai antrian yang cukup panjang. Nah, sejauh ini memang sudah ramai lancar kembali. Memang kalau misalkan melihat dari pola ini dari pihak Jasa Marga melihat bahwa memang kebanyakannya ini disebabkan oleh pengendara yang memang melakukan perjalanan pada malam hari, khususnya melalui gerbang tol Kalikangkung, hingga kemudian imbasnya ini baru ada pada pagi hari, yakni di gerbang tol Cikatama, atau baru sampai pengendara di gerbang tol Cikatama kilometer 70 pada pagi hari. Nah, sejauh ini Okta dan juga saudara yang perlu diperhatikan untuk Anda, tidak intinya kita mengingatkan adalah terkait dengan skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan, karena ini menjadi penting tentunya untuk Anda yang memang memilih perjalanan jalur darat dari ruas tol Trans Jawa untuk kemudian ke ruas tol Jakarta Cikampek. Saat ini ada beberapa skema rekayasa lalu lintas yakni kontraflow dan juga one way. Nah, kontraflow dan juga one way ini sebenarnya sifatnya adalah dinamis, melihat lagi bagaimana perkembangan traffic counting ataupun indikator yang memang menjadi parameter dari polisi untuk menentukan skema apa yang tengah atau akan diberlakukan. Saat ini kontraflow diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47, dan sampai dengan saat ini kontraflow diberlakukan sebanyak 2 lajur. Sedangkan untuk one way sendiri rencananya hari ini akan diberlakukan one way nasional. Artinya dari gerbang tol Kalikangkung ruas tol Batang Semarang sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Nah, dengan skema rekayasa ini, Okta dan juga saudara menjadi perhatian juga tentunya untuk Anda yang hendak melakukan perjalanan dari ruas tol Trans Jawa melintasi gerbang tol Cikatama untuk kemudian mengarah ke Jakarta dan sekitarnya, lajur-lajur mana yang hendak Anda pilih. Karena kalau bisa saya lihat khususnya mendekati kilometer 72 memasuki gerbang tol Cikatama di kilometer 70, lajur paling kiri bisa menjadi alternatif jika memang kendaraan mengantre ataupun mengular cukup panjang. Karena kenapa? Di kilometer 71 ada gerbang tol alternatif yang pasti akan dibuka jika memang mengular sudah ada antrian cukup panjang. Nah, untuk gerbang tol Cikatama juga, sisi paling kiri, lajur paling kiri ini adalah lajur yang biasa digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar seperti halnya bus dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda pengendara dengan kendaraan golongan 1 bisa menjadi atau mengambil lajur paling kanan untuk kemudian menghindari adanya antrean kendaraan-kendaraan besar di lajur paling kiri. Dan yang terpenting lagi Okta dan juga saudara adalah menjaga kondisi fisik, pastikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan dalam kondisi yang prima. Karena kalau melihat dari penuturan dari Jasa Marga, bahwa kepadatan ini biasanya terjadi di titik-titik hendak memasuki gardu tol. Karena kenapa? Biasanya
uang elektronik ini saldonya tidak mencukupi, artinya butuh waktu lagi untuk men-top up sehingga ada antrian yang cukup panjang. Itu menjadi peringatan satu. Dan kedua adalah tentunya memperhatikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan dengan beristirahat sejenak di rest area, dan ini menjadi momen untuk saling mengingatkan ataupun saling menghargai satu sama lain. Karena kenapa? Ada waktu selama 30 menit jika Anda memang berada di rest area untuk beristirahat sejenak sebelum akhirnya nanti memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali, karena memasuki arus puncak balik Okta dan juga saudara yang memang diprediksi hari ini kita sama-sama untuk menjaga satu sama lain dan juga menghargai satu sama lain dengan menggunakan rest area dengan secukupnya dengan waktu yang sudah ditentukan selama 30 menit, sehingga untuk pengendara-pengendara lain yang butuh waktu untuk beristirahat ini juga menjadi tempat, adapun ada tempat, sehingga tidak adanya opsi dari pengendara karena rest area yang penuh sehingga ditutup sementara ini untuk memberhentikan kendaraannya di bahu jalan. Jadi artinya ini menjadi momen bersama di momen arus balik ini, menjadi perhatian bersama juga untuk pengendara yang akan melakukan perjalanan jarak jauhnya melalui jalur darat, agar sama-sama kita ciptakan momen arus balik ini dengan rasa nyaman dan juga aman. Okta. Ya, Nanda, tadi dikatakan bahwa ini akan diprediksi menjadi puncak dari arus balik. Lantas kalau dari pantauan Anda beberapa hari ini, sebetulnya adakah jam-jam yang menjadi jam-jam favorit bagi para pemudik untuk kembali ke Jakarta? Begitu, kemudian apa yang perlu diantisipasi, misalnya pertemuan antar arus maupun juga di titik-titik seperti bottleneck di rest area, atau seperti apa, Nanda? Okta, yang perlu diperhatikan betul sekali bahwa kalau dari Jasa Marga melihat puncak prediksi arus balik ini terjadi di hari ini di tanggal 6 April 2025 dengan peningkatan jumlah kendaraan sebenarnya sudah terjadi dari 2 hari yang lalu dan meningkat di hari kemarin, yaitu di tanggal 5 adalah hari pertama prediksi puncak arus balik. Tapi kalau melihat dari Jasa Marga bahwa yang menuturkan di hari kemarin, Okta, di tanggal 5 April, di hari pertamanya, itu sudah ada sekitar 40 sampai dengan 50% kendaraan dari arah ruas tol Trans Jawa untuk kemudian masuk ke arah Jakarta. Artinya bisa dikatakan pemudik ini sudah kembali ke Jakarta. Di ruas tol Cikampek utama ini, ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta Cikampek sudah hampir 50%. Nah, kita akan mengupdate tentunya di hari ini, dia menjadi puncaknya akan seperti apa. Karena kondisinya kalau melihat pola, Okta dan juga saudara, biasanya pengendara memilih waktu perjalanan pada malam hari sampai dengan pagi hari. Artinya dini hari sampai dengan pada pukul 5 dan juga pukul 6. Nah, ini menjadi perhatian untuk Anda yang hendak melakukan perjalanan sebenarnya, Okta, untuk jam-jam ini menjadi acuan sebenarnya untuk Anda melakukan perjalanan, bisa menjadi referensi di waktu siang hari. Sebenarnya siang hari ini cukup lowong karena memang kebanyakannya pengendara ini memilih waktu yang teduh begitu untuk melakukan perjalanan. Jadi ini bisa menjadi pola untuk menjadi referensi sebenarnya untuk melakukan perjalanan pada siang hari. Nah, yang menjadi perhatian juga adalah titik kepadatan. Titik kepadatan yang biasa terjadi adalah tadi saya sampaikan di gardu tol dan juga biasanya di rest area. Karena kenapa? Gardu tol ini biasanya ditemui oleh pengendara-pengendara yang tidak siap begitu dengan uang elektroniknya, sehingga membutuhkan waktu untuk top up uang elektroniknya, dan ini membutuhkan waktu sehingga mengular cukup panjang. Dan juga rest area yang kebanyakannya memang membutuhkan waktu untuk beristirahat, dan ini artinya yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi perhatian bersama untuk sama-sama menjaga momen arus balik ini agar tercipta momen yang aman dan juga nyaman untuk semuanya. Okta. Kendaraan fisik, bahkan tadi yang perlu diperhatikan adalah top up kartu elektroniknya itu juga harus diperhatikan supaya tidak membuat kepadatan di gardu tol. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Adini Anissa melaporkan dari tol Cikatama. Sebelumnya ada Eril Wiranata dan juru kamera Febri James dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih teman-teman.